Selamat malam, bertemu lagi dengan kita di podcast horor edisi salah satu benteng yang ada di Yogyakarta. Mungkin pada malam ini kita bakal ngomongin tentang eksistensi di salah satu benteng ini ya. Mungkin dari pandangan lu sendiri gimana sih eksistensi yang ada di sini gitu, yang lu rasain? Biasanya kan ini ya, kalau di benteng-benteng kuno itu banyak penghuninya, bisa kalau nggak serdadu Belanda gitu kan, noni-noni, kalau nggak malah kadang arwah-arwahnya jenderal perang mungkin atau kapten perang gitu. Nah itu tergantung sih, kalau misalnya kebanyakan orang melihatnya serdadu lah gitu. Kalau selain itu paling noni-noni cantik yang gaunnya putih gitu kan, kalau nggak kuning kayak di kos lu nah misalnya. Ya kalau di kosan gue kan emang udah bawaan dari sananya ya, jadi gue juga nggak tahu tuh dia bisa nangkring di sana berapa lama gitu, atau udah berapa tahun gitu. Tadi kan gue pertama kali datang ke sini, gue ngerasain gitu kok semakin ramai eksistensi gitu, dibandingkan di salah satu bangunan cagar budaya lain gitu selain benteng ini gitu. Jadi menurut pandangan lu sendiri, kenapa sih mereka tiba-tiba tertarik ketika kita datang ke sini, padahal kita cuman nongkrong dong buat cari foto gitu awalnya gitu. Oh biasanya kan kayak gitu tuh gini ya, kalau makhluk halus tuh lebih kurius gitu, jadi penasaran gitu kan, kayak kita lah manusia main ke satu tempat yang baru, yang unik, biasanya kan langsung tertarik tuh ada apa gitu. Nah mereka juga sama, mereka cari tahu gitu kan. Terus kalau mereka nanti udah cari tahu, biasanya mereka pengen mendekat. Nah di situ nanti tergantung lagi ada benturan energi tertentu apa enggak. Biasanya kan kalau orang-orang dideketin sama makhluk halus tuh merinding misalnya, ya, itu reaksi paling logis ketika lu disentuh makhluk halus atau dideketin makhluk halus kan pasti kayak gitu rata-rata gitu. Iya kayak gitu. Jadi kalau lu merasa merinding atau apa, bisa jadi karena dua hal lah. Pertama karena emang kondisi dingin, misalnya kan kena angin tuh bulu merinding kan. Kalau enggak biasanya ada demit lah kalau orang-orang bilang. Nah nih dari sekumpulan, kan kita cuma berada di luar karena kita nggak bakal bisa masuk kan karena udah malam juga gitu. Menurut lu sendiri kan lu udah pernah masuk ke sini, itu bagian mana sih yang menurut lu paling padat gitu isinya gitu, entah energinya atau residual energi atau emang beneran eksistensi mungkin bisa dibilang hantu mereka gitu di sini gitu. Kalau di benteng Vredenburg itu, kalau pengalaman gue pribadi tuh di ini loh, di ruang pamer yang sebelah yang belakang ruang 3 atau ruang 4. Iya, yang ada miniatur serdadu-serdadunya itu. Di situ pasti paling banyak penampakan, soalnya rata-rata yang gue baca dari internet atau pengalaman orang-orang itu rata-rata serdadu muncul di jam-jam tertentu, misalnya di jam-jam 5, jam 6. Kalau yang lebih ekstrim lagi, itu dulu pas ada jelajah malam tuh bisa jam 8 atau jam 9. Itu penampakannya biasanya kayak gimana? Suara derap langkah kaki aja. Jadi kayak serdadu lagi jalan tuh, kayak apa, suara sepatu tentara, tau lah, bruk, nah gitu, tapi teratur gitu kan, kayak gitu. Tapi nggak ada wujud sama sekali. Nggak pernah ada wujud. Ngeri juga ya berarti. Padahal orang-orang sering berkunjung ke sini tapi nggak tahu side story dari benteng ini gitu kan. Tergantung sih, kalau ada tuh orang yang takut sama visual. Iya. Ada orang yang takut sama bunyi-bunyian. Atau gitu mungkin cuma lu disenggol dikit udah paranoid. Iya. Kadang-kadang kan kayak gitu. Apalagi kadang kalau misalnya kayak noni-noni Belanda atau yang lainnya gitu kan, kadang siluet nih, bayangan gitu kan, orang udah takut nih liatnya gitu kan. Tapi suara derap langkah kaki menurut gua itu lebih menakutkan. Creepy. Iya, ya creepy gitu lah. Ya lu dengar suara tapi nggak ada wujudnya kan lebih gimana gitu kan. Daripada lu mending lihat ini kan, lihat ada siluet atau visualnya gitu. Gua langsung lihat visual, gua tahu ada noni di sini, cakep gitu kan. Kagetnya sebentar. Tapi kalau lu dengar suara terngiang-ngiang. Iya, terngiang sampai tidur anjing. Tapi kita juga itu juga sih, gue beberapa kali kesini juga beberapa display nggak sekuat malam ini ya gitu. Gue tahu ini karena efek apa gitu. Yang jelas ketika gue ngunjungin beberapa, emang ada sih beberapa ketertarikan gue untuk gue cuma pengen di sini dulu bentar gitu, ngamatin gitu. Apalagi yang bagian diorama yang ada orang pakai senapan gitu, yang ukurannya setinggi manusia gitu loh, yang ada tahanan atau apa. Itu itu agak sedikit creepy juga, sama
ya nggak tahu, mungkin energinya banyak di sana ya gitu. Tadi juga pas pertama kali datang ke sini gue sedikit ada gambaran juga kayak ada yang dibantai di sini gitu. Salah satunya ada noni-noni yang pakai baju atau gaun warna sedikit emas gitu, oranye kemasan. Itu bener nggak sih gitu ada di sini gitu? Ada sih itu. Jadi dulu kan pas masa peralihan zaman Belanda waktu agresi militer gitu kan, terus dibalas sama serangan umum 1 Maret. Termasuk kan benteng ini kan jadi salah satu saksi lah ya. Iya, itu kan dulu sempat hancur parah kan. Hancur. Karena juga efek ketakutan orang Indonesia ketika itu, karena ya nanti dengan adanya monumen ini berdiri takutnya mengingat kembali kisah-kisah pilu gitu kan. Soalnya kan benteng ini bukan cuma benteng, tapi tempat tinggal. Iya, itu juga banyak barak. Barak-baraknya kan di belakang itu kan, yang sekarang udah jadi apa itu namanya pasar Kuntir, dekat-dekat situ terus ada gereja Gidologi dan dekat-dekatnya itu. Terus di belakangnya lagi kan ada taman pintar. Iya, dekat-dekat taman pintar juga ada yang dari TBY itu. Jadi yang noni yang tadi tuh emang beneran dia dibunuh di situ atau emang cuman bayangan gue sendiri ketika gue cuma duduk gitu? Ya kalau secara visualisasinya kayak gitu ya gitu kan, karena ya kita belum tahu pasti dia meninggalnya kenapa. Bisa aja pas terjadi serangan itu dia salah satu korban yang dibantai misalnya sama keluarganya gitu kan. Ya memang visualnya begitu. Kadang-kadang kalau dia nampakin diri kan bikin kaget orang tuh. Iya gitu. Jadi di dalam kepala gue sendiri ketika, mohon maaf ya, kepalanya masih nyambung gitu, ya dia cakep gitu, dengan ada beberapa perhiasan gitu, kayak ada batu permata juga, sama dia di ini ada sanggulnya, terus ada beberapa rambutnya yang jatuh gitu, agak keriting dikit gitu. Gak tahu ya itu apa residual dia ngasih gambaran gitu ketika gue duduk tadi gitu atau gimana, gue nggak tahu juga itu. Tapi tadi tetap kesimpan di kepala gue gitu. Gue kira cuma imajinasi gue sesaat gitu. Kalau kayak gitu kan simpelnya gini, ketika lu berada pada satu frekuensi yang sama dengan makhluk-makhluk seperti itu, maka bisa aja hal itu kan menimbulkan efek visual di kepala gitu kan. Ya mungkin kalau orang umum bilangnya kayak imajinasi lah gitu kan. Ketika itu tergambar jelas, misal lu tuangin di gambar nih, bisa kayak lu biasanya gambar gitu kan, itu nanti jadi sesuatu hal yang lebih unik gitu loh. Jadi kayak oh iya nih gambarannya kayak gini gitu. Ya berapa kali kan gue juga sempet nyoba untuk gambar juga kan, eksistensi kayak di alun-alun selatan yang kita gambar naga, terus ada yang apa sinden yang diperkosa terus jadi kuntilanak di sana gitu. Berapa kali gue sempet kesana juga dan masih kerasa gitu sampai sekarang gitu. Ya model-modelnya kayak gitu sih. Jadi iya eksistensi mereka ada, tapi kan nggak semua orang bisa ngeliat nih. Untuk ngerasain atau sekedar visualisasi kayak siluet atau apa gitu kan. Walaupun sekilas, tapi ya menurut gue pribadi sih mereka lebih pengen nunjukin kalau ya kami ada gitu loh. Cuma buat saling menghormati aja sih. Menurut gue gitu aja. Kalau yang di sini kebanyakan visual yang lo lihat sendiri apa gitu? Maksudnya kan lo lebih peka di bidang visualisasi terhadap bentuk kan gitu. Lo lebih sering ngelihat apa gitu di sini? Apa ada hantu lokal gitu, atau pure mereka cuman keluarga dari Eropa gitu, atau mungkin ada rasisme di antara para hantu gitu kan? Jadi kalau itu sama sih kayak di manusia sendiri ya, kita punya pembeda masing-masing lah yang secara tidak tertulis. Misalnya kalau gue orang kaya gitu, belum tentu kan gue mau main sama yang lebih kurang dari gue gitu kan. Atau sebaliknya juga gitu, karena gue misalnya orang dari keluarga yang kurang, maka secara otomatis gue bakal minder main sama yang kaya gitu. Begitupun di mereka yang makhluk-makhluk halus itu juga ada strata sosial seperti itu sendiri gitu. Apalagi ditambah dengan kondisinya mereka ini kolonial gitu kan. Jadi ada perasaan tidak senang itu juga masih ke bawah gitu loh. Jadi kayak emosi-emosi itu kan yang menimbulkan mereka tuh ada gitu loh. Perkara itu nanti diubah oleh jin atau apapun, ya itu perkara yang lain gitu. Ya kan ada beberapa kasus yang dia emang dirasuki energi jahat gitu. Karena ada dendam pribadi atau hasrat tertentu yang negatif, jadinya mereka kayak merepresentasikan wujud tersendiri gitu. Nah kalau untuk wujud nih, misalnya pakaian gitu, itu sebenarnya apa? Hantu-hantu Belanda sendiri nih kayak noni gitu, itu sebenarnya pakaian mereka apa sih gitu? Apa sama kayak dengit biasa
Saya kayak kuntilanak pakai baju putih, pure putih, gitu. Atau mereka tetap pakai pakaian gaun gitu atau apa gitu. Kalau itu sih kadang beda-beda ya, tergantung dianya ketika hidup tuh kayak gimana. Misalnya gini, kalau dia noni Belanda yang kelasnya menengah nih ya, menengah gitu kan bisa pakai gaun yang lebar gitu kan, yang bagus gitu. Mungkin ketika nanti mati itu bisa ke bawah juga gitu loh. Jadi nggak kudu general, misalnya karena dia makhluk halus yang cewek terus jadinya kayak kuntilanak gitu. Enggak gitu, atau kayak sundel bolong juga enggak, karena ya itu tadi representasinya kan beda-beda, penggambarannya nanti visualisasinya juga bakal beda-beda sendiri gitu. Jadi kalau dia kayak tadi lah kita ngomong di awal serdadu nih, walaupun kita cuma dengar gerak langkah kakinya doang, itu kan kita bisa kegambar nih. Oh ini tentara itu gambarnya kayak apa kan jelas. Apalagi zaman kolonial nih, seragamnya kayak gimana, sepatunya kayak gimana, kita udah kegambar gitu, walaupun itu cuma suara. Ya menimbulkan visualisasi tersendiri buat kita. Iya, berarti ada juga tuh kemarin gue sempat dengerin podcast salah satu YouTuber lah, yang ada salah satu STM di Jakarta gitu, yang ya banyak penampakan kayak gitu. Ada yang drap langkah gitu, ada yang noni yang ya nyantai gitu, pakai gaun gitu, gaun tidur udah nyantai ketawa-ketawa gitu. Ya sama ya kayak gitu, temen-temen visualisasi nggak beda jauh lah gitu, karena itu bisa dibilang kayak ciri khas mereka ketika hidup gitu. Kalau yang noni Belanda ya tadi bisa pakai gaun tidur, mungkin dia meninggalnya pada saat sedang memakai itu gitu kan, atau pada gaun-gaun pesta gitu, terus terjadi penyerangan, dia mati di situ, terus dia masih kayak penasaran lah dalam tanda kutip gitu kan, ya ke bawah setelah dia meninggal. Tapi ada kisah romantis nggak sih? Misalnya kayak kan banyak nih di abad-abad novel pertengahan yang mungkin era-era Balai Kartini misalnya, kan ada itu ada pribumi suka sama orang noni misalnya, terus tiba-tiba berapa tahun menjalin hubungan, si prianya hilang gitu kan, terus noninya bunuh diri karena penasaran gitu, kok cintaku nggak kayak gini banget ya, kok keluarga ini gitu, jadi mana gitu. Apa sih kalau gitu kan? Kayak lu lihat sendiri ada nggak sih Kalau di sini di Benteng Kehidupan yang lu lihat sendiri ada nggak sih dia masih cari mana sih kekasih gua gitu? Kalau yang gue lihat sih di sini nggak ada ya gitu loh. Jadi kan ini kan lebih ke satu bentuk konsentrasi militer gitu loh. Jadi di sini tuh yang tinggal memang keluarga militer zaman kolonial. Gitu. Jadi untuk yang hal-hal kayak romantisme itu enggak gitu, karena yang terjadi itu kan ya tahu sendiri lah, kalau di keluarga militer itu kan ada karakteristik tersendiri gitu kan. Jadi nggak sembarang orang, nggak sembarang sosok gitu loh. Pada masa lalu itu yang bisa melakukan hal-hal romantisasi kayak gitu. Mungkin kalau yang kayak yang lu bilang tadi tuh, kenapa di Jakarta ada gitu kan, Jakarta banyak nih kota-kota tua gitu kan, pemukiman. Itu masih mungkin, masih mungkin. Karena kan kondisi pemukiman ya layaknya kayak kisah kisah Romeo and Juliet, atau misalnya orang pacaran normal, misalnya dia dari kalangan yang kurang tapi dia suka sama kalangan atas gitu kan, terus kalangan atas pun suka sama yang kalangan yang di bawahnya gitu, itu wajar gitu loh. Masih ada misalnya kayak ada noni Belanda nih jatuh cinta sama tukang kebunnya sendiri. Iya banyak. Kadang ada. Dia nggak sengaja di pasar gitu kan. Iya. Kesenggol terus tangannya kepegang gitu, kayak di sinetron ya. Kayak di sini juga gue sering berapa kali gitu. Gue dapet resonansi juga di daerah kantor pos. Gue ngeliat arah Bank BI gitu. Sempat ada satu, gue nggak tahu itu sosok siapa gitu. Yang jelas ada sosok noni di situ yang masih nunggu gitu. Sedangkan cowoknya sendiri tuh udah meninggal dan dia tahu di depan matanya ditembak gitu. Tapi gue nggak tahu, gue cuma dapat emosinya doang. Terus gue tuangin di beberapa puisi gue gitu. Ya gue nggak tahu sih gitu. Itu ada nggak sih? Berarti di lingkaran ini steril berarti dengan kisah kayak gitu. Steril kalau di sini. Berarti kalau di luar dari sini mungkin masih nggak menutup kemungkinan lah gitu loh. Ya di sini kayak tadi yang gue bilang, karena dia konsentrasi militer, jadi semuanya mengikuti hierarki dan etika kemiliteran gitu loh. Nggak segampang yang kita lihat seperti di pemukiman biasa atau perumahan orang-orang kolonial pada masa lampau yang biasa-biasa walaupun mewah gitu ya. Mereka tetap mempekerjakan orang lokal gitu kan. Sedangkan kalau di kemiliteran seperti ini nggak digunakan. Ibaratnya gini, kalau misalnya ada noni-noni nih
dari keluarga jenderal Belanda nih gitu, pasti nanti pekerja rumahnya termasuk ajudan dan segala macamnya pembantunya itu diambil dari militernya mereka sendiri. Nah itu udah suatu hierarki yang istilahnya secara tidak langsung pasti seperti itu. Nah gitu. Karena itu juga kan menjaga kemungkinan untuk apa ya, sang jenderalnya sendiri itu merasa aman gitu loh. Jadi taruhlah nanti terjadi sebuah pengkhianatan misalnya kalau dia ngambil dari lokal gitu loh. Oh iya, itu Iya kan? sangat rentan banget. Iya, kan? banyak possibility yang mungkin gitu. Bagi film-film kolosal zaman dulu gitu kan, ada yang apa mata-mata gitu, terus Iya, naruh bener-bener racun gitu. gitu kan. Ya kayak gitu aja sih kalau gue bilang kayak di Freiburg ya overall kayak gitu sih. Cuma nggak tahu kalau misalnya ada orang lain yang Ngelihat udah ngulas atau ngeliat lain karena kan itu perspektif masing-masing pribadi gitu loh. Gue pribadi gue nggak bisa ngeliat, tapi gue bisa ngerasain emosi sama keberadaan gitu. Kayak tadi nih dari belakang gue kayak udah ada yang mau ngomong gitu, tapi emosi gue agak gimana gitu kan. Kayak tadi Ini kapan-kapan bisa dicoba ada mediator. mungkin bisa gitu. Tapi mau pakai mediator. gue sendiri nggak tahu gitu dia mau ngomong apa dan atau mungkin marah atau apa gitu. Ya tergantung dari apa ya, dari kita sendiri lah gitu, mau menyampaikan seperti apa kepada mereka. Oh seperti itu. Jadi kadang ya gue agak parnoan juga sih ketika apa namanya pas entah di daerah mana gitu yang ada sosok-sosok seperti itu gitu. Kayak di kosan sendiri kadang ya beberapa kali dia iseng juga sih, kayak apa namanya ya biasa gitu, entah jatuhin barang, entah ngasih gambaran kehidupannya kayak gimana gitu. Ya agak-agak creepy tapi mau gimana gitu. Nggak setiap makhluk halus itu pasti berniat jahat. Iya, lagian pas di sana gue juga tahu oh ternyata dia kayak gini gitu. Kadang gue iseng kan, suntuk nih gitu, gue butuh teman ngobrol gitu. Gue ajak juga dia nggak mau ngobrol gitu kan. Tapi kadang beberapa kali di tempat-tempat apa ya yang mungkin kolonial gitu, yang tiba-tiba gue di sana dan rame, ya kadang gue bingung juga nih mereka ngapain gitu. Satu sisi ya mereka ngasih beberapa emosi, gambaran gitu, gue bingung gitu. Ini lu mau nyampein apa gitu. Kalau di sini tadi kan gue cuma dapat gambaran yang ada beberapa tempat pembantaian di belakang dan ada beberapa korban yang mungkin ada jenderal atau prajurit juga yang kepenggal di sana gitu, yang dengan pakaian lengkapnya lah gitu, mungkin agak warna-warna hijau, gitu, dengan senapan di belakang gitu. Ya karena kan di benteng ini sendiri kan juga ada bekas penjaranya nih gitu. Iya. Jadi wajar lah kalau ada gambaran-gambaran yang menakutkan seperti itu. Bahkan terkadang tuh dulu waktu masih sering main ke sini ke Freiburg ini kan ada penjaga-penjaga yang berusia lebih tua gitu, berusia lanjut, yang sering bakal, cerita. Iya. Itu gimana sih kalau cerita mereka di sana? Yang di penjara itu? Enggak ya, yang misalnya penuturan saksi mata lah gitu kan. Oh, kalau beliau itu dulu suka cerita itu kadang ada suara-suara cerita gitu, suara ketakutan gitu, kayak minta tolong dan segala macam. Tapi kalau pas ditelusurin ya nggak ada gitu kan. Ya mungkin sekali dua kali agak creepy lah gitu, atau benar-benar kayak bikin bulu kuduk merinding gitu. Tapi lama-lama kan ya biasa aja. Berarti udah paham lah. Oh ya udah tahu. Residual energi aja ya. Iya. Teriakan-teriakan gitu. Gue beberapa kali ada acara malam di sini itu, pameran kan sering nih sampai malam gitu. Gue sempat muter ke belakang dan iya gue ngerasa ada, tapi mereka ya cuman kayak nongkrong aja gitu, santai, padahal gue sendiri gitu, nggak ada orang, gelap gitu. Iya, gue tadi kita bilang lah, nggak ada mereka tuh 100% punya niat jahat tuh nggak ada gitu kan. Tapi ada juga yang punya niat jahat gitu. Ya itu kembali ke sosoknya lah gitu. Iya. Semua kembali ke sosoknya mereka. Apalagi pas gue pernah itu gue nongkrong di pojok selatan gitu kan. Yang atas itu. Iya. Yang ada ke arah BI. Di sana gue nongkrong biasa, gue ngerasa samping gue, ya udah gue biarin aja gitu. Iya, tolong nggak diganggu atau dijatuhin? Kagak. Gue diserupin aja gue kagak gitu. Iya. Ya itu cuma sebagai bentuk pernyataan bahwa eksistensi kami ini ada gitu loh di sini. Ya kayak tadi kita pertama datang. Nah iya, tadi kan kerasa banget tuh. Iya kan. Ya walaupun sekarang nggak seperti tadi, tapi setidaknya kan ya sudah lah. Gitu. Salam kenal atau apa? Nggak tahu gitu.
soalnya kita lama juga di sini kan tadi buat ngamatin Ya kayaknya kalau gua rasa gitu aja ya gitu di Benteng Frederick ya. Untuk apa ya, untuk lebih detailnya mungkin pas kalau udah selesai covid lah bisa dibuka gitu kan. Kalau mau main-main gitu ya, mungkin mau membuktikan sendiri gitu kan eksistensi mereka. dipersilahkan, gak perlu ragu-ragu kalau mau bawa dupa aja paling sepele. Kalau enggak ini aja kata-kata kotor tantangin aja semua gitu kan. Iya, Kalau mau pengen pembuktian gitu ya, kan. siapa tahu bisa jadi konten Ya kadang kan banyak orang yang nggak percaya gitu. Wah, nah, ini halu paling gitu kan atau apa gitu. Ya itu terserah dari kalian gitu. kembali ke masing-masing lah. Soalnya kalau orang ngerasain beda gitu. Dia sendiri-sendiri doang gitu. Saya kayak gue cuma lebih ke arah mendengar, merasa, terus kayak emosi sampai ke gue gitu, itu doang gitu. Itu pun juga kalau udah rame gitu. Kalau sendiri tapi kuat juga tetap terasa gitu. Kadang kan ada juga yang emang anak-anak yang punya visual bagus gitu. Saya ngeliat di pojok sana ada gitu. Ya itu balik ke masing-masing lagi lah buat orang-orang yang mempercayai hal itu atau enggak, tapi kan ya kita ambil cukup tahunya aja Iya. lah, gitu. Dan kita nggak mengganggu kan. dan kita bikin podcast ini coba senang-senang aja karena ya bisa aja gitu kita ngerasain gitu. Ya. Sekali-kali lah gitu diangkat sebagai podcast. Ya cuman iseng aja gitu kan, kayak ada pernah tuh yang keluarga tak kasat mata Ya. juga yang ya dia juga cuma pengen ngobrol gitu, cerita gitu. Ya Jogja gudangnya lah misteri lah. Iya. Gitu. Di setiap sudut kota Jogja itu punya misteri yang khas gitu ya. Apalagi di kosan. Iya. Ya jangan kan di kawasan gitu kan, kayak keluarga kasat mata yang sempat viral dulu itu kan juga berangkat dari sebuah keresahan kan. Iya. Keresahan orang terhadap ini satu bangunan ini kenapa sih gitu, kok ini kalau bikin usaha di bangunan ini kok nggak bertahan lama dan segala macamnya gitu. Terus akhirnya jadi begini ya, jadi rame gitu. Jogja banyak, nggak cuma hal seperti itu. Ibaratnya kalau seperti itu, kalau menurut gua ya pengalaman umum lah gitu, yang dialamin orang. Bahkan kayak di kosan lu juga ada, di kosan gue juga ada gitu. Kampung kita sendiri ada gitu kan. Banyak. Iya, jadi kan apalagi yang bangunan-bangunan kolonial yang jelas di situ pasti ada pertumpahan darah. Iya. Kalau di masa-masa lalu gitu. Belum lagi nanti di candi gitu kan. Mungkin kita bisa bahas di next time lah gitu. Sudah mungkin itu aja podcast malam ini gitu di salah satu benteng di Yogyakarta gitu. Ya kita di sini cuma pengen mengangkat kisah-kisah sad-nya aja sih gitu. Jadi kisah-kisah horor yang kadang mungkin orang nggak tahu gitu. Karena mungkin kebetulan kita juga bisa ngerasain dan bisa melihat gitu. Ya udah kita tuangin aja gitu karena ya nggak ada kegiatan juga gitu kita. Ya Gabut sih. Ya kita nyoba-nyoba aja gitu. Mungkin ada yang tertarik gitu kan untuk mengunjungi museum ini gitu, sekalian mempromosikan gitu kan kalau bisa. Mungkin bagus. Banyak juga kan teman-teman yang belum pernah mungkin kan yang datang ke Jogja mungkin cuma ngeliat gitu. Mungkin kalau yang peka mungkin bisa merasakan dan melihat eksistensi mereka gitu. Iya, terus nanti bisa sharing-sharing. Iya gitu kan. Atau mungkin bikin podcast lain gitu misalnya. Cerita horor apa gitu. Iya, jadi menarik gitu. Iya. Menambah kasana Horor Indonesia. Jadi sebenarnya ya horor nggak mesti melulu tentang demit kelihatan gitu atau tentang apa ya, sesuatu hal yang jelek atau mungkin menyeramkan. Kadang ya mereka juga biasa aja gitu. Iya, tetap ada kisah yang bisa digali. Iya. Di luar dari sisi seramnya. Iya, gitu kan. just having fun. Iya. Ya mungkin itu dulu dari kita podcast malam ini.